Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan apapun. Ya, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu sumber hukum perdagangan internasional, di mana kita bisa lihat di sini, ya, ada 6 sumber hukum perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perjanjian internasional. Kedua, hukum kebiasaan internasional. Ketiga, prinsip hukum umum. Keempat, putusan badan pengadilan dan doktrin. Kelima, kontrak. Dan keenam, hukum nasional. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari perjanjian internasional. Perjanjian internasional sebagai sumber hukum adalah hasil dari suatu perjanjian antar subjek hukum internasional. Dengan demikian, perjanjian itu sendiri dapat terjadi antara satu negara dengan satu atau lebih negara lain. Ya, mungkin pula terjadi perjanjian antara negara dengan organisasi internasional. Misalnya, mengenai status tempat kedudukan PBB di New York adalah hasil perjanjian antara Amerika Serikat sebagai negara dengan PBB sebagai organisasi internasional. Hasil dari perjanjian ini merupakan dasar atau sumber hukum dari keberadaan pusat kegiatan PBB di kota New York. Dipandang dari sudut sumber hukum formil, maka perjanjian internasional sebagai sumber hukum dapat dibedakan atas dua jenis. Yang pertama yaitu treaty contract, dan kedua law making treaty. Ya, kita bahas di sini satu persatu. Apa yang dimaksud dengan treaty contract? Ialah suatu perjanjian yang hanya mengikat negara yang mengadakan perjanjian. Jenis perjanjian ini mirip perjanjian dalam hukum perdata, yaitu kontrak, di mana akibat hak-hak dan kewajibannya hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saja. Misalnya, perjanjian mengenai dua negara tentang dui kewarganegaraan, ya, atau perjanjian perbatasan, ya, dan bisa juga perjanjian ekstradisi. Ya, itu beberapa contohnya dan lain juga. Sementara yang dimaksud dengan lawmaking treaty ialah
suatu perjanjian yang dibuat oleh sebagian besar negara atau peserta yang mengikat semua pihak negara, yaitu masyarakat internasional, sekalipun mereka tidak turut dalam pembuatan perjanjian itu. Artinya, dengan law-making treaty, suatu perjanjian dapat menimbulkan akibat langsung, bukan hanya bagi peserta, yaitu negara, yang terlibat dalam perjanjian saja, melainkan seluruh negara. Misalnya, semua ketentuan umum yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB, seperti tentang hak-hak asasi manusia, Declaration of Human Rights, yang bersifat mengikat keseluruhan masyarakat dunia. Kita lanjutkan kebiasaan dalam hukum internasional. Merupakan sumber hukum yang lahirnya lebih dulu daripada traktat atau perjanjian, Walaupun pada saat ini sebagian besar sumber hukum internasional berasal dari traktat. Kebiasaan sebagai sumber hukum tetap dianggap masih relevan dan cukup penting dalam hukum internasional. Kebiasaan internasional dapat diadopsi menjadi sumber hukum dan dipraktekkan dalam hubungan internasional. Adalah hasil dari kristalisasi adat istiadat dan praktek negara-negara, seperti praktek hubungan diplomatik antar negara atau praktek pengadilan nasional, dan sebagainya. Apakah setiap kebiasaan internasional itu mengikat negara-negara dalam hubungan satu sama lain? Kita lihat di pasal 38 ayat 1 sub bagian B, Piagam PBB, menyatakan bahwa kebiasaan internasional adalah praktek atau kebiasaan umum yang dapat diterima secara hukum. Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat disimpulkan bahwa tidak setiap kebiasaan atau praktek negara-negara dapat dijadikan sebagai sumber hukum internasional. Dengan kata lain, syaratnya adalah yang pertama, harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum. Dan kedua, kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum. Pola tindak masyarakat internasional memungkinkan untuk dapat diterima sebagai kebiasaan internasional apabila pola tindakan itu sudah berlangsung lama dan berulang-ulang. Selain contoh di atas, kebiasaan internasional yang sudah dianggap sebagai sumber hukum, misalnya dalam hukum perang, penggunaan bendera putih sebagai bendera yang bersimbol damai, netral, atau yang memberi perlindungan kepada utusan yang dikirim,
untuk mengadakan hubungan dengan pihak musuh. Pihak yang berbendera ini tidak boleh diganggu atau dibunuh. Kebiasaan demikian muncul di masa lampau dan sekarang sudah menjadi hukum dalam perang. Baik, kita lanjutkan ke prinsip-prinsip hukum umum. Di sini maksudnya adalah asas-asas hukum yang diterima oleh bangsa-bangsa beradab atau merdeka. Ialah asas yang mendasari sistem hukum modern. Pengertian sistem hukum modern ialah sistem hukum yang saat ini berlaku, yaitu hukum positif, yang pada umumnya bersumber dari asas dan lembaga hukum Barat atau Romawi. Karena istilahnya prinsip-prinsip hukum umum, maka asas-asas yang dimaksud meliputi keseluruhan asas-asas hukum yang bersifat umum atau publik, ya, yaitu perdata. Ada beberapa asas hukum internasional yang sudah lazim diterima oleh masyarakat internasional. Yang pertama yaitu asas Pacta Sunt Servanda. Artinya, setiap perjanjian harus dihormati. Yang kedua, asas bona fides, yaitu itikad baik. Ketiga, asas resiprokal, yaitu asas timbal balik, ya, dan sebagainya. Asas Pacta Sunt Servanda dalam hukum internasional dianggap sebagai dasar dari kekuatan suatu perjanjian. Bahkan keberadaan dari hukum internasional. Orang yang mendasarkan hukum internasional pada suatu perjanjian, maka asas Pacta Sunt Servanda merupakan prinsip hukum umum yang sangat penting. Kita lanjutkan ke keputusan pengadilan. Ditinjau dari kekuatannya, keputusan pengadilan sebagai sumber hukum internasional merupakan sumber hukum tambahan atau subsidiar. Artinya, keputusan pengadilan tidak mengikat atau menimbulkan kaidah hukum. Namun demikian, beberapa hasil keputusan pengadilan yang telah ada mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan hukum internasional. Hasil keputusan itu antara lain, ya, yaitu yang pertama, Mahkamah Internasional Permanen, ya, Permanent Court of International Justice. Yang kedua, Mahkamah Internasional, International Court of Justice. Dan yang ketiga, Mahkamah Arbitrase Permanen, Permanent Court of Arbitration. Di samping keputusan pengadilan internasional, keputusan pengadilan nasional pun memainkan peranan yang cukup penting
dalam perkembangan hukum internasional. Baik, kita lanjutkan ya ke doktrin atau ajaran sarjana hukum terkemuka. Sumber hukum terakhir adalah sumber hukum tambahan dari ajaran-ajaran para sarjana hukum terkemuka. Seperti halnya keputusan pengadilan, maka sumber hukum menurut ajaran para sarjana hukum ini tidak bersifat mengikat atau tidak menimbulkan kaidah hukum. Contoh, ajaran sarjana hukum yang menjadi sumber hukum internasional ialah Panitia Ahli Hukum, Committee of Jurists, yang diangkat oleh Liga Bangsa-Bangsa, ya, untuk memberikan pendapatnya mengenai masalah Kepulauan Åland, ya, pada tahun 1920. Selain itu, PBB juga pernah mengangkat Panitia Hukum Internasional, International Law Commission. Baik, kita lanjutkan ke kontrak. Sumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya merupakan sumber utama dan terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pedagang sendiri. Seperti kita dapat pahami, kontrak tersebut adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dapat pula kita sadari bahwa para pelaku perdagangan, yaitu pedagang atau stakeholder-nya, dalam hukum perdagangan internasional dalam melakukan transaksi-transaksi perdagangan internasional, mereka menuangkannya dalam perjanjian-perjanjian tertulis, ya, atau kontrak. Karena itu, kontrak adalah sangat esensial. Karena kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka jadikan acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan internasional. Dalam hukum kontrak, kita mengenal penghormatan dan pengakuan terhadap prinsip konsensus dan kebebasan para pihak, ya, yang disebut party autonomy. Kita lanjutkan ke hukum nasional. Signifikasi hukum nasional sebagai sumber hukum dalam hukum perdagangan internasional tampak dalam uraian mengenai kontrak sebagai sumber hukum perdagangan internasional. Peran hukum nasional ini antara lain, ya, akan mulai lahir manakala timbul sengketa sebagai pelaksanaan dari kontrak. Dalam hal demikian ini, maka pengadilan, yaitu badan arbitrase, pertama-tama akan melihat klausul pilihan hukum dalam kontrak untuk menentukan hukum yang akan digunakan, ya, untuk menyelesaikan sengketanya. Baik, ya, demikian uraian, ya, pembahasan materi kita. Kita lanjutkan nanti di sesi diskusi, ya, di daring. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.